Halo Tribuners, kembali lagi dalam Wow on Cam. Nah, Wow on Cam kali ini saya udah ada pengusaha kopi yang ada di Solo. Nah, mungkin maksudnya nanti kita akan cerita-cerita tentang bagaimana sulitnya dan juga suka duka membuka usaha kopi di tengah pandemi seperti saat ini. Nah, kita sudah terhubung dengan Mas Amai Muhammad di sini. Yuk, Mas Amai, halo. Halo Mbak, Apa kabar nih? sampai hari ini baik-baik aja sih, sehat. Gimana nih, selama pandemi ini tetap buka kedai kopi seperti biasa ya? Selama pandemi, sebenarnya kita kan buka pas pandemi pas ya, tapi selama pandemi ini kita masih buka seperti biasa sih. Walaupun dari awal sampai sekarang ada beberapa perubahan jadwal buka sama jadwal sih. Oh, tadi aku sempat dengar Mas Amai bukanya pas pandemi, waktu pandemi mulai muncul itu ya? Lebih tepatnya pertengahan pandemi sih, kayak bukanya bulan Mei sih Mbak. Kenapa sih memutuskan untuk tetap membuka di saat pandemi, Mas? Apa emang udah jadwalnya atau emang gimana, Mas? Sebenarnya memang udah timetable-nya seperti itu sih Mbak. Hmm. Terus kita lihat, toh dari pemerintah juga nggak melarang untuk buka kan. Cuman pembatasan jam buka aja, ya udah kita berusaha untuk ya udah kita sesuai jadwal aja gitu. Jadi kita tetap nekat buka tapi tidak menyalahi jam bukanya dari Pemkot gitu. Cuman ya memang susah sih. Emang susahnya apa sih, Mas? Bisa diceritain dong? Tanya pas awal-awal itu kan memang masih banyak orang yang insecure ya Hmm. dengan COVID-19 ini gitu. Cuman ya susahnya yaitu untuk jaring orang dengan kita yang baru buka di pandemi yang sebelumnya itu belum ada brand kita belum dikenal masyarakat. Terus ketika pandemi pun kita nggak bisa bikin acara kayak grand opening, buka kafe dengan acara yang ala-ala gitu kan. Kita cuma buka pintu jadinya cuma ngundang teman-teman aja gitu. Dan itu pun nggak bisa ngumpul banyak orang. Udah jadi susahnya itu promosinya nggak bisa maksimal, Mbak. Jadi kayak ya udah cuman tunggu orang datang aja gitu. Tapi sempat galau nggak sih, Mas, waktu awal pembukaan gitu? Kalau itu sih galau banget sih. Jadi kayak aku bersama partner tuh sempat ngobrol. Jadi kan memang ada opsi ya. Mm-mm. Kalau kita buka, ya bisa jadi kita bakal rugi di operasional sama sewa juga ikutan kan. Karena memang kita tidak bisa mengharapkan pengunjung yang lebih dibandingkan pas hari-hari biasa. Cuman kalau kita nggak buka, kita juga bakalan rugi di sewa tempat juga. Gitu. Galaunya di situ sih. Terus kita berani milih, ya udah kita nekat buka aja. Yang penting tidak menyalahi aturan, protokol kesehatannya kita jaga. Terus jam 8 kita sudah mulai closing. Cuman ya pas awal-awal buka ya asik juga sih. Ada beberapa teman yang memang support kita. Tapi sejauh ini setelah buka ya, Mas, Hah? ramai atau biasa atau bahkan sepi? Sejauh ini biasa sih. Setelah buka pandemi terus kita kena lebaran itu biasa, sempat rame terus kayak flow-nya jadi kayak biasa gitu. Terus sepinya lagi ketika ada obrolan bahwa Solo zona hitam. Hmm. Itu nurunnya langsung drastis gitu, nggak kayak yang pelan-pelan nggak yang kayak gitu. Jadi langsung bleng. Tapi Langsung omset. selama ini pengunjung tuh belinya buat minum di tempat atau take away, Mas? Nah, selama ini rata-rata masih minum di tempat sih, Mbak. Jadi aku juga aneh sih maksudnya ketika sebenarnya kita menyarankan untuk take away dan lain-lainnya, tapi kok masih di tempat ya mau gimana lagi kan, kita juga menyediakan tempat gitu. Tapi ada beberapa yang memang mintanya take away. Tapi kalau di persentasenya ya tetap banyak yang dine in sih. Tapi ini kan waktu Kota Solo awal-awal pandemi kan sempat ada peraturan mengenai dilarang berkerumun di tempat umum gitu ya, Mas ya.
Sempat ada kekhawatiran nggak sih untuk dibubarin gitu? Kalau kekhawatiran ada terus sih Mbak. Maksudnya pernah ada di tempat saya dulu juga pas pandemi itu juga pernah dibubarin Satpol PP gitu. Cuman ya aku balik lagi ke ini ke apa ke peraturannya kan. Cuman pembatasan jam gitu sama penataan kursi gitu kan. Ya udah jadi kayak ya udahlah kita pasrah aja, ini kita cari rezeki gitu istilahnya. Kalau kekhawatiran tetap ada, cuman ya selama kita menjaga protokol itu ya berusaha untuk santai sih, walaupun memang nggak bisa sepenuhnya santai karena kan customer kedai kopi itu kebanyakan jam 8 ke atas baru pada datang gitu. Yang disayangkan adalah kenapa pembatasan jamnya seperti itu gitu. Apa corona memang, apa covid ini memang menyebarnya jam 8 ke atas kan kita juga nggak tahu kan. Aneh juga gitu. Nah, terkait dengan protokol kesehatan nih, apa sih protokol kesehatan yang diterapkan di kedai kopinya Mas Amai ini? Ya mungkin hampir sama kayak yang lain sih, seperti kita menyediakan hand sanitizer, kita menyediakan tempat cuci tangan, terus kita pakai masker juga, terus kita juga meminimalisirnya dengan ini cashless juga. Tapi ya sejauh ini nggak tahu kenapa untuk cashless sendiri pun tidak begitu signifikan ya dipakai ya, padahal kan itu kan juga membantu untuk ya istilahnya tidak bersentuhan lah ya. Tapi juga kurang diberlakukan. Cuman kalau misalnya hand sanitizer atau tempat cuci tangan atau jarak kita udah ngatur semua sih. Kapasitas pengunjung di tempatnya Mas Ames itu berapa sih, Mas? Kalau misalnya penuh, Ya, penuh. maksudnya kapasitas kursinya ya Mbak? Ya, heeh. 50-an. 50. Jadi setelah pandemi ini berarti dikurangi separohnya gitu? Sebenarnya nggak dikurangi juga sih, jadi kayak cuma disilang-silang doang. Cuman ya Oh. susahnya kita call customer juga sih ketika mereka datang satu grup gitu, misalnya 5 orang ya tetap aja aku pakai semua. Nah, sebelumnya ini kan saya dengar-dengar nih Mas Amai sebelumnya juga pernah buka kedai kopi nih. Nah, bedanya Ya, apa? Bedanya apa sih sama yang sekarang? beda konsep sih Mbak sebenarnya. Kalau yang dulu kan kita memang bukanya malam, nggak buka dari pagi. Itu kalau yang dulu bisa dibilang kedai kopi lah, kedai kopi sama coklat, namanya Merdu. Itu di Penumping, tapi sekarang kita udah close, kita vakum sebentar, kita tutup. Nah, jadi kita mau pindah. Nah, itu bedanya adalah kapasitasnya sih Mbak. Beda kapasitas sama beda penjualan juga. Terus yang paling berpengaruh pandemi ini dan aturan dari Pemkot adalah ketika yang di tempat dulu gitu malah, karena tempat dulu itu kita buka jam 4 sore, tutup jam 12, tutup jam 1 malam. Nah ketika ada peraturan itu masuk ya kita bingung dong, customer mayoritas malam gitu. Terus kita itu berarti jam efektifnya buka berarti cuma ada 3 jam, 4 jam, 3 jam gitu, dan itu nggak mendukung sama sekali gitu. Dengan alasan apa juga aku nggak tahu kenapa sampai jam 8 gitu ya. Tapi pernah nggak sih dapat surat peringatan atau apa gitu dari pemerintah soal pembukaan ini, yang Mas? yang di Merdu dulu malah aku sempat didatengin Satpol PP sih. Oh gitu. Nah, itu posisi sebenarnya udah tutup, terus kita cuma ya memang kondisinya 5 orang lebih itu ya tetap teman-teman kita yang kita tahu dia mainnya kemana, habis dari mana gitu. Jadi kita memang pas pandemi kemarin kan memang yang ditakutkan adalah ketemu orang baru ya kan. Kalau masih ketemu satu circle ya itu kayaknya biasa-biasa aja gitu. Nah itu pas itu sempat kena, tapi posisi kedainya sudah tutup dan kita cuma duduk di dalam orang 5 lebih sih emang, tapi ya cuman kita udah nggak buka itu. Nah di situ Satpol PP datang terus ya ngebubarin juga. Jadi cuma sebatas pembubaran Satpol PP gitu ya, Mas? Nggak sampai ditutup kedainya gitu ya, Mas ya?
nggak sampai gitu, tapi menjurusnya ke menanyakan ada siupnya nggak, surat izin usaha ada nggak, terus ini pajaknya gimana, NPWP-nya gimana, sampai menanyakan ke hal-hal itu yang menurutku itu udah beda bahasan lagi dengan pembatasan tempat tongkrongan gitu. Tapi Berarti temanku ada kejadian sampai ditutup tempatnya dan tidak boleh beroperasi sampai surat izin usaha itu ataupun apapun itu ada gitu. berarti antara jarak usahanya Mas Almay yang dulu sama yang sekarang hampir berdekatan gitu ya Mas ya? Yang dulu itu kan yang di Jalan Dr. Wahidin, kalau yang sekarang itu yang di Panahan di Samratulangi. Cuma nyebrang flyover sih kayaknya. Nggak jarak bukanya, jarak antara dulu yang dulu kan ditutup, terus sekarang buka lagi ya, jaraknya tuh berdekatan ya? Oh berdekatan, karena kan ini emang project baru ya yang diambil. Hmm. Jadi merdu udah ada, terus ini masih jalan untuk brainstormingnya dan kita bisa buka ya kita buka berdekatan semua. Jadi kayak merdu tutup April, yang di Samratulangi ini yang Ahmed bukanya Mei berdekatan. Dan itu juga masih di bulan-bulan itu juga masih sering ada patroli Satpol PP sih. Nah, selama pandemi ini selain pengunjung, pastikan pegawainya Mas Amai juga menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu apa aja sih, Mas? Pegawai cuman masker sih, masker sama sarung tangan. Nah, terkait dengan pandemi ini kan kita nggak tahu nih kapan nih berakhirnya. Apa sih Ah, siasat yang disiapkan sama Mas Amai dan tim dalam menghadapi pandemi saat ini untuk usahanya Mas Amai? sebenarnya siasatnya sih kayak udah banyak sih ya orang-orang jualan botolan gitu. Nah, rencananya kita akan menerapkan itu juga, jualan botolan per liter, kopi 1 liter, apapun itu jenis minumannya. Terus juga online juga atau free delivery juga. Dan biasanya kalau yang free delivery itu nanti ada minimal pembelian berapa gitu. Tapi lebih ke akhir-akhir kemarin itu lebih condong ke yang botolan sih, kayak jual botol 1 liter juga pernah, jual coklat 1 liter. Jadi mulai menerapkan hal-hal yang kini banyak dibuat orang gitu ya, Mas ya? Lebih Dan mengantarkan door to door gitu kali ya, mungkin ya? masih seperti itu Open sih. PO gitu-gitu ya. Nah, Nah, betul. terkait dengan harapan kedepannya nih Mas, terkait usahanya Mas di masa pandemi saat ini, apa nih? Uh, untuk harapan kedepannya sih ya lebih sadar aja sih customer untuk mungkin lebih baik online ya, dan Mm-mm. lebih baik orderan online ataupun botolan. Cuman ya harapan kedepannya sih lebih ke pemerintahnya sendiri sih sebenarnya, Pak. Apa nih Mas? Ah, kemarin kan sempat ada kejadian pengumuman bahwa Solo itu zona hitam. Heeh, Ya, akhirnya katanya itu hoax. heeh. Nah, tolonglah baik untuk pihak-pihak yang di atas menjaga omongannya, karena itu akan berdampak sangat pada ekonomi kita, Pak. Itu doang sih. Selip kata gitu kali ya Mas ya? Ya, kalaupun mau ngomong, setidaknya dipikirkan dulu. Karena itu berdampak terus. Yang lainnya, ya alhamdulillahnya sekarang sudah tidak ada pembatasan jam sih. Jadi kedepannya aku berharap lebih ada edukasi lagi, baik itu aku berharapnya dari pemerintah setelah menerapkan hal-hal seperti itu, cobalah datang ke tempat-tempat kita, cobalah berkumpul sama orang-orang yang punya tongkrongan. Ketika mereka memberikan hal seperti itu ya, bolehlah kita dikasih solusi, terus kita jualannya seperti apa Pak. Diajak duduk bareng gitu ya Mas ya? Jadi enaknya gimana gitu loh. Dan tidak sepihak gitu ya? uh, uh, Nah, untuk harapan buat pejuang kedai kopi lainnya nih Mas, apa nih di masa masa pandemi kayak ini? ya untuk harapannya untuk teman-teman lainnya sih jangan menyerah aja sih Mbak. Jadi kayak
Ya mungkin memang sulit sih di akhir-akhirnya. Ada sih kan beberapa kedai yang rame dan juga ada juga yang sepi gitu. Ya intinya kalau aku melihat dari masa dulu buka sampai sekarang ini memang tahapnya kita survive-nya harus dilebihkan gitu. Kita memang sekarang kayak memang harus bertahan gitu. Nah ketika kita bertahan gitu, cobalah pikirkan cara-cara lainnya untuk berjualan gitu. Tapi jangan sampai patah semangat aja karena ada beberapa orang yang sampai wah udah cukup gitu. Jadi cuman semangatnya aja yang harus ditambahin lagi dan memang berharap banyak boleh, cuman kita masih harus berjuang dulu, masih harus jangan patah semangat, masih harus bisa harus bisa survive nih gitu. Jadi harus tetap semangat ya buat para pejuang usaha ya, khususnya ya di masa pandemi kayak gini ya Mas ya. Dan juga buat pemerintah bisa diajak nih para teman-teman pengusaha buat duduk bareng, terus bicarakan terkait dengan solusi pembukaan usaha di masa pandemi kayak gini gitu ya Mas ya. Ya betul. Oke, baik, terima kasih Mas Amai atas waktunya, terima kasih kesempatannya sudah mau berbagi dengan Tribuners di rumah. Semoga usahanya lancar, terus tetap diberi keberkahan ya di masa pandemi kayak gini ya Mas ya. Terima kasih Mas Amai. Sama Mbak Rizka, terima kasih banyak. Ya, demikian tadi perbincangan saya dengan pengusaha kopi asal Solo, Jawa Tengah terkait dengan bisnisnya di masa pandemi saat ini. Demikian Wow On Cam kali ini. Jangan lupa terus saksikan Wow On Cam dan juga berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Wow Official. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.